Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 14 akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi perhitungan pajak yang telah kami buat untuk tugas proyek algoritma pemrograman. Baik, langsung saja. Untuk itu kita harus mempersiapkan file ini. Nanti kami akan bagikan file ini. Langsung saja kita ekstrak file ini. Di dalam file ini terdapat 3 folder dan 1 file utama. Pada folder ini, folder bukti tugas adalah berisi tentang rangkaian tugas-tugas yang kami rangkai dari awal hingga akhir sehingga terbentuk aplikasi perhitungan pajak dari kelompok kami. Dan folder file txt adalah berupa outputan dari inputan data pada program utama yang nanti akan saya jelaskan dan berikan studi kasusnya. Dan ini adalah folder file fungsi yang berisi fungsi-fungsi yang nantinya akan dipanggil oleh file utama untuk memproses data agar dapat menghitung perhitungan pajak seperti perhitungan pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. Baik, langsung saja kita ke file utamanya. Langsung saja kita buka. Atau bisa langsung buka di sini, file.exe. Ini adalah tampilan awal dari source code aplikasi perhitungan pajak kami. Langsung saja kita run. Tunggu proses compiling sampai selesai. Pada awal program, terdapat 3 pilihan menu, yaitu pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Nanti saya akan mempraktekkan satu persatu dengan studi kasus yang berbeda-beda. Langsung saja, nomor 1, kita ketikkan 1. Perhitungan pajak. Saya sudah mempunyai studi kasus yaitu Pak Andi merupakan pegawai swasta di suatu perusahaan dengan penghasilan 10 juta. Ditambah tunjangan jabatan 1 juta, ditambah premi asuransi 1 juta. Pak Andi setiap bulannya mengeluarkan uang 5% dari pendapatan brutonya untuk biaya jabatan, serta 4% pendapatannya untuk biaya pensiun nanti. Dan Pak Andi memiliki 1 anak dan 1 istri. Langsung saja, masukkan gaji pokok 10 juta. Masukkan objek pajak penghasilan selain gaji. Tadi ada tunjangan jabatan 1 juta. Masih ada lagi yaitu premi asuransi 1 juta juga. Tidak ada lagi. Pendapatan kotor Pak Andi adalah 12 juta. Pengeluaran dari pajak penghasilan itu 5% untuk jabatan ada lagi, dan 4% untuk dana pensiun tidak ada lagi. Pendapatan bersih per tahun Pak Andi berarti 13.140.000. Tabel PTKP. Karena Pak Andi mempunyai 1 anak dan 1 istri, Pak Andi tergolong K2. Untuk lebih jelasnya, ada di internet tentang penjelasan PTKP pajak penghasilan. Ya. Berikut merupakan rincian perhitungan dari studi kasus yang telah saya buat, kelompok kami buat, yaitu Pak Andi harus membayar sebesar sekian. Lanjut, yang kedua yaitu pajak kendaraan bermotor. Studi kasus yang saya pakai adalah Pak Andi memiliki 5 motor
jika Pak Andi akan membayar motor yang ketiga, kepemilikan motor yang ketiga, dan motor tersebut sudah terlambat 5 bulan membayar pajak, berapakah uang pajak yang harus dibayarkan Pak Andi? Jika motor pilih nomor 1, jumlah motor Pak Andi ada 5, motor yang ketiga yang akan dibacakan. Jadi Pak Andi terkena tarif progresif motor yang ketiga, yaitu 3%. Apakah motor Pak Andi terlambat membayar pajak? Ya, terlambat 5 bulan. Nilai jual motor rata-rata 15 juta. Lima bulan telat membayar pajak. Berikut merupakan rincian yang harus dibayarkan oleh Pak Andi, yaitu Rp496.875. Lanjut, yaitu yang ketiga, pajak bumi dan bangunan. Saya sudah menyiapkan studi kasus juga, yaitu studi kasusnya. Pak Andi mempunyai luas tanah yaitu 300 meter persegi dan luas bangunan 200 meter persegi. Harga tanah saat ini adalah 500.000 dan harga bangunan adalah 300.000 meter persegi. Berapakah pajak bumi dan bangunan dari Pak Andi? Langsung saja klik nomor 3. Luas tanah 300, luas bangunan 200 meter persegi, harga jual tanah 500.000, harga jual bangunan 300.000. Berikut merupakan rincian pembayaran yang harus dibayarkan Pak Andi untuk pajak bumi dan bangunannya, itu sebesar 198.000. Itu merupakan penjelasan dari masing-masing 3 pajak yang telah kami buat programnya. Kalau kita pencet 4 selesai, nanti akan mengeluarkan fungsi statistik. Rata-rata penggunaan dari 3 menu, median dari penggunaan 3 menu, dan standar defisiasinya. Program selesai. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih ada kendala dalam mengoperasikan program yang kami buat, bisa japri via WA saya, Ferdisdadi, Irfan, dan Joni. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.